Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah dari Desa Celarak, Kecamatan Leces. Sebelum saya bertanya Gus, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini pendukung Prabowo garis keras Gus. Tapi itu dulu, ya sorry ya. Itu dulu Gus. Kenapa? Apa, Mas? Kenapa? Karena sekarang sesuai apa yang disampaikan guru saya yang di Bedri Duja Keraksan, beliau menyampaikan semua paslon baik, tapi yang terbaik yaitu nomor 1. Amin Gus. Baik dari nasabnya dan rekam jejaknya. Kita sudah tahu bahwasanya Gus Muhaimin ini merupakan asli keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama. Dari sebelum lahir sudah NU, beliau sampaikan itu. Kemudian rekam jejaknya, beliau sudah berkiprah lama dalam dunia politik. Kita tahu bagaimana beliau memperjuangkan masyarakat kecil, terutama memperjuangkan santri. Saya sendiri backgroundnya dari santri Gus. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana, apakah ada program khusus untuk generasi milenial untuk ikut andil dalam mengawasi dana transparansi desa? Apalagi sekarang Gus Muhaimin mengadakan program 5M per desa tiap tahun. Kalau ini salah, maka akan desa akan rusak, tidak akan fasilitas layanan tidak akan terlaksana semuanya. Apakah ada program khusus untuk milenial untuk ikut andil dalam mengawasi transformasi desa itu? Kemudian yang kedua Gus, pertanyaan kedua, karena saya background dari santri, fungsi selepet itu membangunkan yang loyo. Kita lihat fenomenanya. Ketika diselepet, anaknya itu nangis, kemudian lapor ke bapaknya gitu. Akhirnya bapaknya memarahi yang nyelepet, ustadznya dimarahi. Lah, itu bagaimana cara tanggapan Gus Muhaimin untuk Terima kasih sebelumnya, monggo jawab Gus. Yang kedua dari Ubaidillah Leces. Program untuk kaum muda, insya Allah. Jadi begini, 20 tahun terakhir ini itu semua bilang bonus demografi. 52% penduduk Indonesia adalah kaum muda. Tapi dari 20 tahun terakhir ini belum ada satu program spesifik yang bisa menumbuh kembangkan kaum muda. Karena itu insya Allah amin menang, kita sudah yakin 5% APBN atau sekitar 150 triliun anggaran negara akan khusus digunakan untuk kaum muda. Kaum muda itu ada beberapa hal, tadi termasuk menjawab saudara Muhaimin. Satu, yang mau bisnis tersedia modalnya. Dua, yang mau beasiswa ilmu sampai S2, S3 kita perbanyak. Tiga, yang mau ambil kursus cepat, fashion digital kah, yang kursus jangka pendek kita sediakan. Nah intinya kaum muda yang jumlahnya besar tidak boleh disia-siakan, karena usia muda ini hanya puncaknya nanti tahun 2035. Tahun 2030 anak muda sudah mulai turun jumlahnya, waktu kita pendek 7 tahun, sehingga harus pemerintah punya komitmen untuk investasi buat kaum muda. Apa itu? Melihat kaum muda diberi fasilitas bukan membuang uang tapi investasi. Melihat potensi kaum muda itu sebagai valuasi, kesempatan untuk menanam bagi pemetik berikutnya. Karena itu jangan khawatir, termasuk dana desa harus diawasi oleh anak-anak muda. Karena anak muda punya tanggung jawab menyelamatkan seluruh yang ada, dan pemerintah siap memfasilitasi kaum muda. Itu yang paling penting, saling menopang, pemerintah menopang, kaum muda menopang.